Allahu Akbar. Kata saya, gimana dulu? Jangan nutup hutang dengan persekutuan gaib atau kan arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat subscribe, sahabat-sahabat Juru Panon, saya akan bercerita lagi kisah nyata sahabat saya waktu dulu masih kerja di perusahaan teman satu mesin. Saya samarkan namanya si Dengkul. Si Dengkul itu kerjanya cuman di pabrik, di bagian mesin cuman operator. Kehidupannya cuman pas-pasan. Dan istrinya sedang hamil, rumahnya cuman nyewa 500.000 per bulan. Dan waktu istirahat kurang lebih pukul jam 12 sampai jam 13. Dan di situ ngobrol-ngobrol sambil makan, sambil ngopi, sambil curhat ke saya. Gimana saya punya utang sebanyak 20 juta ke rentenir. Saya sebut rentenirnya namanya si Pancu. Sebab si Pancu itu kalau menagih sambil marah-marah dan ngancam. Si Dengkul itu sampai diancam oleh si Pancu. Kamu Dengkul harus bayar hutang. Jangan enak-enak, tenang-tenang. Kalau kamu tidak bayar lagi, saya lapor polisi. Kamu termasuk penipuan. Dengkul, ya maaf, harus gimana lagi? Kalau mau ambil aja apa yang ada. Kamu malah ngomong yang tidak benar. Punya apa kamu? Rumah pun ngontrak, kerja pun cuma operator, kata si Pancu. Dan si Dengkul itu merasa takut, merasa sedih, dan merasa tertekan. Curhat pada saya, kamu tahu ada enggak kira-kira saya bisa menutup itu hutang dengan kekuatan gaib atau magic, kata si Dengkul. Ya ada pasti, tapi itu dosa. Sebab itu menggunakan jin dan melalui dukun. Pasti bisa ditutup dengan kekuatan magic. Tapi kan itu hutang, tetap kamu harus bayar. Walaupun gimana itu harus bayar, kata saya. Bener ada? Ya ada. Gimana caranya? Kata si Dengkul. Ada, kata orang pernah ke sana, yaitu di pesisir pantai tapi seperti hutan. Di sana ada gubuk cuman satu. Katanya ada di sana bisa menutup utang, bisa pesugihan, bisa pelet, bisa santet. Yaitu namanya Eyang Jongklok. Malah katanya umurnya sudah tua, kurang lebih 150 tahun. Ciri-cirinya tempatnya ada kayu besar dan kolam. Di sana ada gubuk hampir reyon, sudah miring. Tapi perjalanannya harus jalan kaki dari sisi pantai. Sebab tidak masuk kendaraan, motor pun tidak masuk. Kurang lebih 2 jam, kata saya. Kapan kamu antar saya sama kamu? Ya kalau bisa mah udah aja sendiri kamu. Ya jangan gitu, berarti tega sama saya. Udah aja sama kamu aja besok, kata si Dengkul. Benar kamu Dengkul, tidak takut dosa? Nanti akibatnya celaka sebab berhubungan dengan jin, kata saya. Wah saya pokoknya mah asal lunas hutang, saya mah semangat apapun resikonya saya akan tanggung jawab, saya akan hadapi, kata si Dengkul. Ya kalau gitu mah nanti jangan salahkan saya kalau ada apa-apa, dan nantinya kamu jangan anggap saya mencelakakan kamu. Ya tidak, pokoknya kamu jangan banyak pikiran, jangan banyak ngomong. Kapan kamu siapnya berangkat, kata si Dengkul. Ya kalau begitu besok aja lah, Minggu, mumpung libur tidak kerja. Singkat cerita, pada hari Minggu berangkat saya sama si Dengkul menuju ke tempatnya Eyang Jongklok. Setelah nyampe kurang lebih jam 20 malam, saya uluk salam, Assalamualaikum. Di dalam ada yang menjawab, Waalaikumsalam. Pas saya masuk buka pintu, yang menjawab itu bukan Eyang Jongklok, tapi pasien. Kebetulan pas pasien ada 3 orang. Pas dilihat, Eyang Jongklok itu sedang semedi. Sebab kelihatan kemenyan asap begitu memenuhi ruangan rumah. Dan sesaji-sesaji itu banyak, dan pusaka-pusaka itu sedang dikeluarkan. Pas beres medi, Eyang Jongklok itu melihat ke saya, ada tamu. Ya Eyang, dari Bandung. Itu dari kota. Terus si Eyang Jongklok itu terus memanggil istrinya, Bu, air Bu, ini ada tamu dari Bandung. Terus ngambil air, terus disuguhkan ke si Dengkul itu sama saya. Seberes itu ngobrol-ngobrol biasa, nanya alamat, dari mana, nama, dan tujuan. Setelah begitu nanya Eyang Jongklok itu ke si Dengkul, ada apa, tujuan apa datang ke sini malam-malam, kata Eyang Jongklok. Begini Eyang, saya dikasih tahu oleh teman saya bahwa Eyang bisa membantu kesulitan saya, kata si Dengkul. Kesulitan apa, kata Eyang Jongklok. Ya mudah-mudahan Eyang bisa membantu menolong kesulitan saya.
Mau apa kamu? Mau santet, pesugihan, pelet, atau apa? Kata Eyang Jongklok. Bukan itu Yang, tapi saya mah mau nutup hutang Eyang, kata si Dengkul. Urusan gampang atau begitu mah Pak Dengkul, dikira teh mau santet, pelet, pesugihan, kata Eyang Jongklok. Langsung si Dengkul itu merasa gembira hatinya, sebab percaya bahwa Eyang Jongklok itu sakti betul-betul, sebab kelihatannya di dalam itu serem dan banyak tamunya. Tapi ada syarat-syaratnya? Ya ada, mana ada gratis, kata Eyang Jongklok. Apa syarat-syaratnya Eyang? Saya akan laksanakan. Siap kamu enggak Pak Dengkul syarat-syaratnya? Ya siap, apa saja yang diminta Eyang saya akan laksanakan. Baik, kalau begitu berarti kamu sudah yakin, sudah nekat. Biasa syarat-syaratnya Pak Dengkul. 1 mahar, kedua harus ada media. Berapa maharnya Yang? Dan apa itu medianya? Sekarang kamu udah bawa belum syaratnya? Yaitu mahar. Maharnya itu cuma 5 juta untuk beli sesaji-sesaji, dan harus kamu cari tanah kuburan yang matinya itu tidak wajar, kata Eyang Jongklok. Enteng banget Eyang, cuma syaratnya mahar dan tanah kuburan. Tapi sekarang saya belum bawa itu untuk mahar. Nanti besok aja Eyang, saya kesini lagi sekalian bawa tanah kuburan. Ya terserah kamu aja, kata Eyang Jongklok. Begitu sudah beres dan sudah jelas tujuannya, langsung dikasih tahu syaratnya, langsung pulang saya sama si Dengkul. Sambil jalan saya nanya lagi ke si Dengkul, apakah kamu yakin itu akan berhasil? Kata saya, sebab itu yang diperintah itu jin atau arwah. Kamu sudah siap resikonya? Kata saya. Kamu aja jangan nakuti saya mah percaya ke Eyang Jongklok itu sakti. Ya udahlah kalau begitu mah, kata saya. Sesudah sampai di rumah, saya diajak lagi ke rumah si Dengkul. Kamu tahu tidak, ataukah pernah mendengar ada mati yang tidak wajar tapi yang baru, kata si Dengkul. Mana tahu saya, kalau sebetulnya saya mah tidak mau membantu kamu, sebab ini jalan sesat, sebab ini jalan beresiko. Ya jangan gitulah, saya mah cuman sekali, sekarang aja, tidak akan mengulangi lagi. Udah aja kamu cari aja sendiri. Pada pagi harinya si Dengkul itu cari-cari kabar sambil jalan-jalan keliling pakai motor ke setiap tempat dan perkampungan. Tujuan untuk mencari kabar yang mati tidak wajar. Kurang lebih sekitar sudah 4 jam cari-cari. Kebetulan si Dengkul itu lihat ada kerumunan orang. Si Dengkul itu nanya ke seseorang, ada apa ini Pak? Ini ada orang dibunuh. Dibunuh kenapa? Iya berkelahi. Oh gitu, kata si Dengkul. Tapi tidak sampai mati. Justru itu sekarang sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata si Dengkul. Sambil dalam hatinya, ini kesempatan aku nih. Orang sini bukan? Ya orang sini. Kalau dikuburnya di mana? Ya di belakang, dekat dari sini. Oh gitu. Terima kasih Pak, kata si Dengkul. Nanti saya malam akan ambil tanah kuburannya, kata dalam hati si Dengkul itu. Langsung si Dengkul itu pulang ke rumah dan hatinya sudah gembira sebab sudah menemukan orang mati tidak wajar, yaitu orang mati penasaran, yaitu orang matinya dibunuh. Dan pada malam harinya kurang lebih pukul 24 malam si Dengkul itu langsung ke kuburan. Kebetulan itu kuburan umum. Waktu di perjalanan menuju ke kuburan, banyak yang mengganggu aneh-aneh seperti bau kemenyan, bau kamper, dan bau busuk. Tapi si Dengkul itu tetap nekat walaupun hatinya takut gemetaran sampai ke badannya seperti menggigil. Setelah dekat, si Dengkul itu kaget. Ke kuburan yang baru meninggal, yang meninggalnya dibunuh, ada sesosok putih, tapi si Dengkul itu tidak menghiraukan. Sesudah dekat, langsung ngambil tanah kuburan. Tapi waktu ngambil, si Dengkul itu perasaan tangannya seperti dipegang, hampir tidak bisa ditarik tangannya, dan seperti tarik-menarik. Dan setelah begitu, ingat kata Eyang Jongklok, waktu ngambil mantra harus dibaca. Setelah dibaca, betul itu tangan itu terlepas. Dan setelah lepas, tangan si Dengkul itu seperti ada angin dan ada suara, tolong, tolong, tolong. Langsung si Dengkul itu lari terberit-berit. Waktu sampai masuk ke rumah pun saking takutnya, pintu pun sampai ditabrak. Langsung duduk di kursi sampai ngos-ngosan dan gemetaran. Kelihatannya lemes dan capek, tapi hatinya gembira sebab sudah dapat ini tanah kuburan. Nanti besok malam saya cepat-cepat ke rumah Eyang Jongklok, kata si Dengkul. Kelihatannya semangat. Dan pada esok harinya kira-kira pukul 20 malam si Dengkul itu berangkat menuju ke rumahnya Eyang Jongklok. Setelah sampai di rumahnya Eyang Jongklok, buruk salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Eyang Jongklok. Langsung si Eyang Jongklok itu menanyakan, sudah berhasil belum ngambil tanah kuburan itu? Kata Eyang Jongklok, sudah Eyang. Berarti kamu
berhasil. Sekarang kita lanjut ke ritual, kata si Eyang Jongklok. Setelah tanah kuburan itu pakai kain kapan dan langsung ritual, dan uang 5 juta itu dikasih ke Eyang Jongklok. Setelah diterima uang dan tanah kuburan oleh Eyang Jongklok, nanya Eyang Jongklok ke si Dengkul, kalau matinya ini gimana? Dan wanita atau laki-laki? Matinya Eyang dibunuh dan ini laki-laki. Bagus itu Pak Dengkul, pasti tujuan kamu cepet berhasil, kata Eyang Jongklok. Langsung ritual pakai kemenyan itu yang bagus, kemenyan madat sampai ke enak menghisapnya wanginya, dan kembang. Terus tanah kuburan itu diasapi menyan. Setelah beres, Eyang Jongklok itu ngomong, Pak Dengkul, ini tanah kuburan sudah beres di ritual, nanti tanah kuburan ini dilempar ke atas genteng rumah ke rentenir, yaitu si Pancu, dan pasti esoknya hutang kamu lunas, kata Eyang Jongklok. Ya Eyang, saya akan laksanakan. Setelah pulang dari rumah Eyang Jongklok, si Dengkul langsung menuju ke rumahnya si rentenir, yaitu si Pancu, untuk melihat keadaan dan situasi. Dan esoknya di waktu maghrib, si Dengkul itu siap-siap dari rumah menuju ke rumahnya si rentenir, yaitu si Pancu. Kebetulan di luar sedang sepi. Disitulah si Dengkul melaksanakan aksinya. Langsung itu tanah kuburan itu dilempar ke atas sampai kedengaran paralak bersuara, sebab tanah kuburan jatuh ke genteng. Malah mendengar yang di dalam rumah itu kedengaran lagi seperti ada yang jatuh dari atas, dar, dan kaget di dalam rumah itu, tapi tidak dihiraukan. Selang 2 jam dari suara itu, suasana di rumah itu beda, seperti angker. Tapi si rentenir itu, yaitu si Pancu, tidak berpikir apa-apa. Kebetulan sudah malam, kurang lebih pukul 22. Si Pancu itu tidur, dan selama tidur itu tidak nyaman, seperti gelisah dan seperti ada angin kecil, dan badannya seperti kedinginan. Dan di waktu tidur itu di luar ada yang mengetuk pintu, kurang lebih pukul 23. Si Pancu itu kaget, terus bangun dan berpikir dalam hatinya sambil duduk diam. Apa itu, siapa itu malam-malam ketuk pintu? Gak sopan itu dalam hati si Pancu. Tapi lama-kelamaan penasaran, turun dari tempat tidur langsung menuju pintu. Pas dibuka, kelihatan si Pancu itu si Dengkul. Kamu datang malam-malam, ada apa kamu Dengkul? Kamu mau bayar hutang? Tapi sesosok itu cuman ngangguk. Ya, ayo masuk dulu Dengkul, duduk di sana. Lalu si Dengkul sama si Pancu itu duduk. Tapi anehnya, yang kelihatan sosok si Dengkul itu tidak bicara, cuman ngangguk dan geleng-geleng kepala. Dan anehnya lagi, wajahnya kelihatan pucat. Lalu ditanya oleh si Pancu itu, kenapa kamu Dengkul wajah itu pucat tapi cuman geleng kepala? Kenapa kamu sakit? Ditanya begitu, cuman geleng kepala. Tanya lagi sama si Pancu, kenapa kamu tidak bicara? Masih marah kepada saya tapi cuman geleng kepala. Ada apa kamu malam-malam kesini? Kamu mau bayar hutang? Kata si Pancu. Tapi sesosok itu cuman ngangguk. Serius kamu bayar hutang? Mana uangnya? Kata si Pancu. Dan sesosok itu ngasih kresek ke si Pancu. Ternyata dibuka itu uang sebanyak 20 juta. Begitu gembiranya si Pancu itu. Saya gak nyangka kamu bisa bayar hutang, tapi ini waktu sudah malam, saya ngantuk dan kebetulan kwitansinya habis. Nanti besok aja saya dianterin, kata si Pancu. Sesosok itu cuman mangut dan sesosok itu cuman ngangguk-ngangguk, dan langsung sosok itu menghilang. Si Pancu itu kaget tapi tidak banyak pikiran, sebab mungkin saya sedang keadaan ngantuk dan capek. Singkat cerita, esok harinya si Pancu itu datang ke rumah si Dengkul. Kebetulan si Dengkul itu sedang ada di luar, di teras. Dari kejauhan sudah kelihatan itu pasti kedatangan itu si Pancu. Dalam hatinya si Dengkul, pasti ini marah lagi kedatangan si Pancu, pasti ingin menagih hutang. Hei Dengkul, sedang apa? Kelihatannya si Pancu itu ceria, tidak seperti biasanya. Kalau datang itu sambil marah-marah, tapi ini beda. Si Dengkul itu aneh. Ada apa si Pancu itu datang ke sini? Selang begitu si Pancu itu nanya, Dengkul, kemarin kamu bayar hutang, padahal besok aja malam-malam kamu datang bayar hutang. Kebetulan saya sudah tidur, ngantuk. Uangnya betul, Dengkul 20 juta, sebab saya belum dihitung. Saya rusuh, sebab tidak tahan ngantuk. Tapi si Dengkul itu diam, bingung dalam hatinya. Kapan saya bayar hutang, saya mah tidur di rumah. Mungkin ini kesaktian Eyang Jongklok. Kelamaan si Dengkul itu ngomong, ya betul saya ke rumah malam, mumpung punya uang, katanya. Padahal itu bohong, kata si Dengkul. Dan si Pancu itu ceria banget sambil ngasih kwitansinya. Nah ini bonnya kwitansinya, pegang untuk bukti. Si Dengkul pun sama ceria, terima kasih dengan semangat. Beres si Pancu itu sudah memberikan kwitansi ke si Dengkul.
pulang ke rumah. Ingat si Pancu itu uang yang kemarin dari si Dengkul membayar hutang ke bank. Pas malamnya itu uang itu belum dihitung dan disimpan aja di dalam kantong sama kreseknya. Tapi waktu dibuka dilihat langsung memanggil istrinya, Bu, ngambil uang nggak? Uang di mana? Ya di kantong hitam ini. Ibu mah tidak tahu apalagi ngambil. Siapa atuh ya? Apa mungkin ada orang ke rumah ataukah ada maling? Terus si Pancu itu bingung. Uang 20 juta itu tidak ada dan keadaan si Dengkul sesudah menerima kwitansi merasa gembira dan merasa bebas. Betul-betul hebat Eyang Jongklok, kata dalam hati si Dengkul. Dan setelah begitu hati sudah tenang, sudah bebas sebab hutangnya sudah terbayar. Walaupun hutang itu pakai goib bayarnya. Kira-kira pukul 20 sudah ngantuk, langsung masuk ke kamar tidur. Di waktu jam 12 malam kedengaran ada suara seperti ada angin kecil dan kedengaran suara di luar sambil ada yang mengetuk pintu. Tolong, kembalikan aku, tolong, kembalikan aku. Tapi si Dengkul itu tidak dihiraukan, dibiarin aja, langsung tidur lagi. Pas mimpi, di dalam mimpinya seperti si Dengkul itu ada yang mendekati sosok laki-laki mau mencekik marah-marah sebab sudah mengganggu. Dan terus si Dengkul itu berontak, tolong, si Dengkul itu. Pas bangun tidak ada apa-apa. Dan setelah bayar hutang itu dan hutangnya lunas, hampir setiap malam jarak seminggu ada yang minta tolong kembalikan, dan mimpi terus menerus jarak seminggu mau dicekik dan dibunuh sebab itu sosok itu marah-marah. Setelah begitu si Dengkul itu mikir, ada apa ataukah makhluk apa yang mengganggu setiap malam dan dalam mimpi itu sosok laki-laki marah-marah. Setelah berpikir lama, saya akan menemui sahabat saya, mudah-mudahan ada jalan keluar dan ada jawabannya. Pada waktu di pagi hari saya kedatangan lagi si Dengkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Dengkul? Ya, masuk. Setelah masuk lalu duduk ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol lama. Ngobrol itu ngalir ngidul tanpa arah, ngobrol masalah keluarga, ngobrol masalah pribadi. Lama-kelamaan si Dengkul itu ngobrol begini, mudah-mudahan kamu bisa membantu saya. Ada apa lagi kamu Dengkul? Ya begini, baru-baru ini sesudah hutang saya lunas, aneh saya di rumah seperti angker dan kadang bau bangkai dan paling mengganggu saya sering ada yang tolong-tolongan di luar. Tolong saya kembalikan, katanya. Dan di dalam mimpi saya sering didatangi sesosok laki-laki dan marah-marah sampai mencekik saya. Makanya saya seminggu ini tidur tidak tenang, ada gangguan-gangguan. Menurut kamu apa itu? Allahu Akbar. Kata saya gimana dulu? Jangan nutup hutang dengan persekutuan gaib atau kan arwah. Dan kamu jangan ke dukun, makanya itu resikonya. Kamu jangan gitulah. Itu mah kesaktian Eyang Jongklok dan tanah kuburan, bukan persekutuan dengan jin atau nyuruh arwah, kata si Dengkul. Ya, daripada debat terus, begini Dengkul, kamu mau seperti dulu lagi dan tidak akan diganggu lagi oleh sosok makhluk gaib? Mau atuh. Justru saya mau kesini mau minta tolong pada kamu. Ya begini aja lah. Tapi kamu mau menurut kepada saya atau enggak? Kalau mau menurut, kamu selamat. Kalau tidak, terserah kamu. Ya, terserah kamu lah. Ya, kalau begitu, kamu harus diruqyah. Setelah beres ruqyah, kamu harus tahlilan 7 hari. Sebab itu arwah sudah diangkat oleh Eyang Jongklok, lalu disuruh nutup utang. Oh gitu, sebab saya kasihan itu arwah gentayangan. Siap enggak kamu? Siaplah. Singkat cerita, diruqyah sampai badannya menggigil dan keringat dingin dan berontak. Setelah begitu sadar, katanya badanku terasa ringan, enteng. Dan di malam harinya terus tahlilan sampai ke 7 hari. Setelah begitu keadaan rumah dan tidak ada gangguan lagi. Kata saya, Dengkul, tetap kamu harus bayar hutang. Sebab itu hutang itu wajib dibayar, bukan ditutup. Walaupun sudah ditutup dan si Pancuh itu tidak akan lagi, tapi tetap kamu dosa. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.